Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, shafiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa kita berada di penghujung akhir bulan Jumadil Akhir, Rabiul Akhir ya. Jadi kurang lebih sekarang tanggal 29 Rabiul Akhir, 27 Rabiul Akhir, kurang lebih 4 bulan lagi jemaah kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan usia kita, memberkahi kita, sehingga Allah menyampaikan kita kepada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sehari yang lalu terjadi musibah ya, kepada kaum muslimin, saudara-saudara seiman, yaitu saudara kita yang ada di Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang wafat. Kita berdoakan mereka semuanya jemaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim wa adkhilhum jannah wa a'idhum min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratun min khufarin niran. Allahumma shfir mardana. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang diberikan sakit musibah yang ada di Cianjur. Amin ya rabbal alamin. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga menjadi peringatan bagi kita yang Allah menyelamatkan kita agar kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Wa ma nursilu bil ayat, tidaklah kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami, illa takhwifan, kecuali hari itu sebagai takhwif. Takhwif apa itu artinya? Memberikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 1 pekan atau 2 pekan yang lalu ada gerhana bulan ya Pak ya. Itu juga takhwif, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman agar semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang terjadi fenomena ini kalau para ahli geologi dan sebagainya, ada pergeseran dan lain sebagainya. Namun bagi orang yang beriman, selain ada ilmu tersebut, geologi dan lain sebagainya, kita meyakini bahwa apa yang terjadi itu atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat, cuma misalnya surat Hud ayat 44,
Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Jadi Allah itu yang menggerakkan bumi, yang menggerakkan langit juga. Bahkan Allah memerintahkan bumi, ya waqila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi seraplah air. Jadi perintah Allah. Wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma', wahai langit curahkan hujan atau hentikan hujan. Nah, jadi yang mempunyai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah Allah. Hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan fenomena adanya gempa bumi, kemudian sebelumnya gerhana, itu tiada lain takhwifan, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la taqumus sa'ah, sungguh tidak akan terjadi yaumul qiyamah hatta yaqbidul ilm, sampai Allah itu mencabut ilmu. Banyak dari kita orang-orang modern ini nggak bisa ngaji, dicabut ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya udah kerja tapi masih Iqra 3 macam mana? Ini yaqbidul ilm. Jadi ilmu itu diintizam, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit. Orang lebih terbuai dengan ilmu dunia, ya enggak, Pak? Karena dunia itu menjanjikan, langsung nampak, kerja langsung ada duitnya. Tapi baca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Mana nih 10 kebaikannya? Salat berjamaah 20 derajat, mana nih derajatnya? Kalaulah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti bukan ujian untuk orang beriman. Iman itu al-imanu bil ghaib, kita beriman kepada yang ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib, pahala ghaib, Allah Ta'ala ghaib, malaikat Allah ghaib. Ini jemaah untuk menguji kita semuanya ini. Kalau pahala dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallah semua orang berbondong-bondong. Orang bermaksiat langsung diazab oleh Allah. Orang beribadah langsung diberikan pahala oleh Allah di dunia. Allah, orang akan berbondong-bondong semuanya. Makanya Allah menguji orang-orang yang beriman di antara kita. Yang kedua, tanda-tanda yaumul qiyamah wa tukthiruz zalazil. Banyaknya terjadi gempa bumi. Ini juga salah satu tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah. Ini jamaah. Jadi yang terjadi kemarin 5,6 skala Richter itu masih kecil jemaah, dibandingkan nanti yaumul qiyamah. Wallahi yaumul qiyamah al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth. Pada hari kiamat, yauma yakunun nas, manusia itu kal farosh, seperti anai-anai. Laron, bahasa Jawanya belum? Laron. Bahasa Sundanya non, mang. Yang kecil-kecil terbang di lampu itu apa namanya? Bukan. Ada bahasa lainnya. Ada laron, ada apa tuh? Bukan, satu lagi. Pokoknya ada istilah lain selain itu. Ya, seperti apa laron? Jadi yaumul qiyamah itu yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang tertiup angin, terbang semuanya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung yang begitu besar, yang begitu luar biasa, kal'ihnil manfush, seperti debu yang ditiup. Ya Allah. Urik-urik mah. Seperti urik-urik ya. Itu apa? Ini manusia jemaah. Semuanya ini peringatan bagi kita semuanya jemaah, agar kita semakin takat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda yaumul qiyamah selanjutnya wa yataqarrabaz zaman. Waktu itu terasa sangat singkat. Allah, ini udah hari Selasa, kemarin Senin, Sabtu Minggu liburan, nanti Senin lagi, besok Jumat lagi. Ya Allah, cepat jemaah. Kemudian watadharul fitan, dan banyaknya ujian yang menimpa kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Ada yang diusir, ada yang dibunuh, ada yang terjadi perang dan lain sebagainya. Watukthirul haraj, dan yang kelima banyaknya terjadi apa? Pembunuhan jamaah.
banyak orang yang mati. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya jemaah Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau yaumul qiyamah, dahsyatnya yaumul qiyamah, Allah taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Ketika ada zalzala, gempa itu agar kita semakin takut kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, sesungguhnya gempa di akhir zaman itu sangat besar. Apalagi yaumul qiyamah. Kalau yaumul qiyamah apa yang terjadi jamaah? Syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yauma tarawunaha, waktu itu apa yang terjadi? Tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Seorang ibu yang menyusui anaknya aja, anaknya sampai dilempar. Ini kalau benar-benar mendekati kiamat jemaah. Gempanya dahsyat sekali. Orang ibu ini yang gendong bayinya, ini bayinya dilempar. Udah nggak sadar ini anak atau bukan. Saking apa? Dahsyatnya yaumul qiyamah. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlah. Dan yang kedua jemaah, orang yang hamil tadau, melahirkan. Jadi orang-orang yang hamil ini melahirkan langsung, baik yang hidup bayinya ataupun bayinya dalam keadaan meninggal keguguran. Wa tarana sasukaro, dan kalian melihat nanti manusia itu merasa mabuk. Kemarin itu satu goncangan aja kayak puyeng-puyeng gitu kan. Kalau nanti yaumul qiyamah, wa tarana sasukaro, engkau akan melihat manusia itu sempoyongan. Wa ma hum bisakaro, tapi sempoyongnya bukan karena mabuk minuman, walakinna 'adzaballahi syadid. Semuanya ini karena azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat jemaah. Apa yang terjadi dengan kaum Sodom, kaum 'Ad, kaum Thamud, ashabul fil, ashabul ukhdud, kaum-kaum itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah karena apa jemaah? Dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza dhaharatil ma'azif wal qainat washturibatil khamru." Hati-hati. Kalau alat-alat musik sudah menjadi hobi, kegemaran, dianggap halal. Wa dhaharatil qainat, dan banyak orang yang mengundang para biduan wanita, mengumbar auratnya malah diundang. Coba Pak, pengajian nama dangdutan ramean mana Pak? Mas Bro, ramean mana? Ini YouTube, TikTok dangdut sama TikTok pengajian, banyak mana viewernya? Allah, jauh. Ini kelihatan apa, pusernya aja langsung viewer 1 juta atau 5 menit. Ya. Ini yang pengajian, viewer kita 100, itu udah sebulan gitu. Ini nyampe paling gede 700, 1000, itu pun berbulan-bulan. Ya Rabb. Idza dhaharatil qainat, kalau para bidu wanita sudah menjadi tontonan, jadi tuntunan, orang nggak malu lagi ngundang, malah bangga. Allah. Wa usribatil khamru, dan khamr itu udah diminum biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, sayakunu qadfun wa maskhun. Nanti di akhir zaman orang yang udah gak peduli, ya, dia sibuk dengan musik, lupa beribadah kepada Allah, bukan ngundang pengajian, malah yang diundang biduan untuk bernyanyi dan lain sebagainya, bahkan mengumbar auratnya, minuman keras dia gak biasa. Hati-hati itu, qadfun wa mashun. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala murka. Qadfun, ada orang-orang yang dilempar batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini karena apa jemaah? Dosa-dosa mereka, maksiat mereka kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik jamaah. Peringatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, ya. Ketika ada musibah dan lain sebagainya, itu peringatan. Bukan malah menjadi tontonan, tidak ada zikir di hatinya, tidak membuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia anggap fenomena alam yang biasa, bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Bumi berputar pada porosnya. Terjadi siang dan malam. Ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkannya. Apakah mungkin lip itu naik turun sendiri otomatis? Pasti ada apa? Kontrolnya. Apa mungkin bangunan ini berdiri sendiri 11 lantai? Allah, ada yang bangun. Adanya bumi berarti membuktikan adanya penciptanya yang luar biasa, Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar bin Khattab marah jemaah. Istajaltum bil ma'asi. Ya. Kalian ini terlalu banyak maksiat. Terlalu banyak meninggalkan perintah Allah, terlalu banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Jadi kalau orang-orang beriman itu konsepnya dikembalikan ke akhirat. Apapun yang terjadi, mungkin secara sains memang, namun jangan lupa di balik itu kita harus mengembalikannya semua ke dalam urusan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada musibah yang dianjurkan oleh para ulama, yang pertama yang kita sampaikan kemarin, yang pertama at-taubah, perbanyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab suatu kaum wa anta fihim, sedangkan kau wahai Muhammad bersama mereka. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam tiada sudah jamaah, meninggalkan kita. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang kaumnya itu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada musibah apapun itu, cepat-cepat kembali kepada Allah, istirja. Allah Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sesungguhnya kalian orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wala nabluwannakum bisyai'in." Allah akan menguji kalian minal khawf, yaitu yang pertama diuji dengan rasa apa? Khauf, takut. Adanya gerhana. Ini banyak orang yang gak sholat, selfie, sosmed, sambil lihat bulannya, gak ada zikir, gak ada apanya, gak ada rasa takut lagi. Ada gempa, gak ada takut lagi, biasa saja orang. La haula wala quwata illa billah. Jangankan itu, ada penggali kubur yang baru nguburin orang, habis itu gak sholat. Ada juga. Alhamdulillah. Ayahnya meninggal, gak sholat juga ada. Udah gak ada rasa takut lagi kepada Allah Azza wa Jal. Al-khawf, yang pertama diujikan kepada kita adalah al-khawf. Rasa apa Pak? Takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Yang kedua wal ju'. Ada manusia, orang yang diuji oleh Allah dengan rasa kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Ada yang diuji yang ketiga dengan tidak punya harta. Wal anfus. Ada yang diuji dengan kematian. Wath thamarat. Ada yang diuji dengan tidak ada makanan dan buah-buahan. Jadi ini ujian-ujian yang diujikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Adanya rasa takut, gak punya harta, sakit, ya, gak punya makanan.
Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 155-nya, yaitu orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka dengan ikhlas, istirja'. Istirja' itu kembali kepada Allah dengan mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaih, dan sesungguhnya kita kepada Allah raji'un, akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta bisa hilang sekejap jamaah. Mobil bisa lenyap hitungan detik jamaah. Rumah bisa hancur. Anak istri bisa hilang. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang bisa ikhlas diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan ulaika alaihim salawat. Orang-orang inilah yang didoakan oleh para malaikat Allah. Wa rahmah, dan orang-orang inilah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan marah, namun mengembalikan bahwasanya semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi makbarah Baqi, kuburan Baqi Al-Gharqad di Madinah, dekat masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Ini Rasulullah melihat wanita tabki murran, nangis dia di depan makam. Nangis niyah, nangisnya berlebihan. Maka Rasulullah SAW mendekatinya, ala tasbiri falakil jannah. Wahai ibu, sabar. Kalau engkau sabar, engkau dapat surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ibu-ibu ini berkata, ilaiki anni la tusibu ma usib. Pergi kamu. Rasul diusir jemaah. La tusibu ma usib. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Maka Rasulullah diam. Wanita ini ngomong lagi, nangis lagi. Kemudian Rasul menasihati lagi, isbiri falikil jannah. Wah ibu, sabar. Anakmu baru meninggal. Sabar, falakil jannah. Kalau engkau bisa sabar, maka bagimu surganya Allah Azza wa Jalla. Diusir lagi, ilaiki anni, pergi kamu. Ma tusibu ma usib. Kamu gak mendapatkan ujian sebagaimana aku. Sampai ketiga kalinya. Maka inilah jamaah. Kemudian Rasulullah pergi, diusir jamaah Rasulullah. Rasulullah diusir oleh perempuan tersebut. Inilah power the emak-emak ya. Mau polisi aja takut, Rasul aja diusir. Ini jamaah, Rasulullah diusir. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW pergi. Kemudian ada sahabat lain menghampiri perempuan tersebut. Ala ta'rifina annahu Rasulullah. Wah ibu, tahu nggak kamu siapa yang barusan menasihati antum? Wanita ini mengatakan nggak kenal, nggak perlu juga. Maka orang ini mengabarkan innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak sadar tadi, dia itu adalah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Maka wanita ini kaget, ini sesungguhnya itu Rasul. Nah ini jemaah. Jadi kadang orang yang kena ujian, musibah, kalau keimanannya tidak kuat, tidak ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qada dan qadar Allah, baik itu suatu kebaikan ataupun itu suatu keburukan atau musibah. Kalau orang beriman dia tenang. Maka wanita ini nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Maka dikejarlah Rasulullah SAW. Kemudian wanita ini meminta maaf. Ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, as-sabru inda sodamatil ula. Seandainya engkau sabar ketika musibah di awal, maka engkau mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tercinta, beliau yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Di hadis Ibnu Abbas, beliau beristighfar sehari 100 kali. Di riwayat lainnya, minimal Rasulullah itu 70 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak zikir. Apa saja zikirnya? Bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini zikir jamaah. Allah tabaraka wa taala berfirman di surat As-Saffat, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus bukan termasuk orang-orang yang mensucikan Allah, bertasbih ketika dalam perut ikan Nun, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh Yunus itu akan dalam perut tersebut sampai hari kebangkitan. Nah, jadi agar Allah menyelamatkan kita, ya, perbanyak membaca, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun teknologi, ya, tidak bisa memprediksi apa yang Allah kehendaki. Nabi SAW menganjurkan kita ketika ada musibah dan lain sebagainya, perbanyak tasbih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, bukan malah sebaliknya. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu da'allaha mukhlisin, mereka berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum mu'ridun. Tapi kalau mereka udah selamat, kufur lagi. Nah, ini sebagaimana Allah firmankan di surat Luqman. Banyak orang ketika diuji oleh Allah, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, zikir terus nggak berhenti-berhenti. Ya. Falamma najjahum ilal barri idahum mu'ridun. Ketika Allah selamatkan mereka sampai di daratan, idahum mu'ridun, mereka langsung kufur lagi. Mereka nggak ibadah lagi, bermaksiat lagi. Ini orang-orang munafik, jemaah. Takutnya dalam kondisi tertentu, kalau sudah aman, tenang, mereka kufur lagi. Oleh sebab itu ujian itu sebenarnya peringatan kita agar kita tuh selalu dekat kepada Allah. Coba kalau sehat terus, lupa syukur akan kesehatan. Sesekali Allah berikan rasa sakit demam, sakit gigi. Kalau sakit gigi kan, astagfirullah, sakit gigi ya Allah, pusing kepala ya Allah, riet kan gitu. Zikir kepada Allah. Coba kalau dia sehat, olahraga, nyemes bola, yang bersepeda, bertasbih nggak? Jarang, lupa. Yang nyemes poli, yang nendang bola, yang ngayuh sepeda, ya, yang apa macam-macam. Apakah mereka bertasbih kepada Allah? Belum tentu. Namun kalau diuji oleh Allah, istighfar, la ilaha illallah, jatuh, astagfirullah, sakit gigi, innalillah, pusing ya Allah, kan gitu. Nah ini jemaah. Jadi ujian-ujian itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jemaah, ketika ada ujian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, kita usahakan sekuat mungkin al-amru bil ma'ruf, untuk menegakkan amar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran dan kemaksiatan. Ini jemaah, kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun, di surah Al-Maidah di juz ke-7.
Mereka itu tidak saling nasihat menasihati. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk perbuatan mereka. Jadi kalau ada maksiat itu seolah-olah apa jemaah? Cuek, gak apa-apa. Dia maksiat gak apa-apa. Yang penting hari sholat. Ini bukan demikian Islam itu jemaah. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat terbaik dengan mempunyai dua syarat. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dalam kemungkaran. Ini baru umat yang terbaik. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan masuk neraka as-salih wa talih. Rasul bersabda akan masuk surga as-salih, orang yang soleh, wa talih, dan orang yang enggak soleh. Ya Allah, para sahabat kaget jamaah. Akan masuk nerakanya Allah as-salih, orang yang soleh. Wa talih, lawan soleh itu talih, yaitu orang yang enggak soleh. Maka para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana orang yang soleh kok masuk neraka juga wahai Rasulullah? Kalau orang yang enggak soleh masuk neraka, oke. Tapi kok orang yang soleh kok ikut masuk neraka ya Rasulullah? Kaifa dzalik? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa jamaah? Ada yang tahu? Karena orang yang toleh ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak gak ridho temenannya masuk surga. Dia sholat gak ngasih tahu aneh sholat. Dia ke masjid gak aneh ngajak aneh ke masjid. Dia beribadah gak ngajak aneh beribadah, aneh gak ridho dia masuk surga. Ya Allah. Makanya masuk surga itu bareng-bareng jemaah. Bukan sendiri, bareng-bareng. Jangan sampai antum di driver, ente udah rajin ke masjid, temen ente tidur diemin aja, biarin gue masuk surga sendiri, dianya tidur mulu. Ente baca Quran, dia main PS, gak dinasehat-nasehatin, dua-duanya masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka orang yang soleh dan juga toleh. Karena orang soleh itu la yuslihu ghairuhu, kesolehannya tidak membuat soleh orang lain. Ini jemaah, kesolehan kita itu harus kita sebar. Antum punya sosial media, pasang tuh sosial medianya, ngajak ke masjid, ngajak ke taklim, ngajak bersedekah, ngajak ibadah. Antum punya Facebook, yang di share yang baik-baik, bukan malah dosa jariah. Wah, yang di upload profil dangdutan, acara dangdutan, nanti ditonton teman-temannya, ya Allah, diikutinlah dosa itu. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha yaumil qiyamah. Barang siapa seseorang menunjukkan satu jalan kebaikan, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut sampai yaumil qiyamah. Makanya posting itu yang bagus-bagus. Kadang di tag sama temen, soleh bener lu, kan gitu. Ikhlas, itu ujian jemaah. Iya, itu. Namun sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha yaumil qiyamah ila yaumil qiyamah. Barang siapa berbuat keburukan, kemudian keburukannya diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan dosa jariah sampai yaumil qiyamah. Maka yang diupload tuh yang baik-baik, yang bermanfaat, yang membuat orang lain dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Jadi wajib kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang dari apa, Pak? Kemungkaran. Ini. Ayo kita ajak kembali umat Islam salat lagi, meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Al-Qur'an, mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jemaah.
Yang kelima jamaah, yang keempat jamaah, i'anatul masaib, musibin. Yang dianjurkan yang keempat yaitu menolong saudara-saudara yang diuji oleh Allah dengan ujian tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'minu kal jasadi wahid. Mukmin itu seperti satu jasad. Idza ishtaka ahadu aduwin ishtaka jami'ul badan bis-sahari wal huma. Mukmin itu seperti satu jasad. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, ishtaka jami'ul jasad, maka anggota tubuh yang lain merasakan apa? Sakit. Bil humma, dengan demam, was-sahar, dan gak bisa tidur. Ya gak jamaah? Misalnya kaki yang kesandung, kaki ngomong gak ke matanya, mata nangis, gak perlu nangis sendiri, otomatis itu. Bibir, ya Allah. Tangan nyari obat, ngobatin. Nggak perlu kaki ngomel, tangan ngambil obat, ya kan? Nggak perlu. Sudah bergerak otomatis. Begitulah seharusnya kaum muslimin. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sungguh keimanan kalian tidak dikatakan sempurna sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ini jemaah. Bahkan ada hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kuntu maridun walam ta'udni. Wahai hambaku, ini hadis qudsi jemaah ya. Hadis qudsi. Nanti ada dalam kitab Ahadits Al-Qudsiyah. Ini kitab Ahadits Al-Qudsiyah. Jadi harus punya hadis-hadis qudsi. Ya, bedanya hadis qudsi dan hadis nabawi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kuntu maridun walam ta'udni. Allah berfirman, wahai hambaku, aku sakit. Walam ta'udni, namun kalian enggak menjengukku. Maka dijawab, wa kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana engkau pencipta langit dan bumi kok sakit? Gitu kan? Bagaimana ya Allah, engkau itu rabbul alamin kok sakit, kita harus jengukmu. Maka Allah Ta'ala menyebutkan lagi, inna abdi maridun, sesungguhnya hambaku sakit. Walam ta'udhu, namun engkau tidak menjenguknya. Wa in utta, kalau engkau menjenguk hambaku tadi, ana ma'ahu, sesungguhnya aku ada di dekatnya. Itu maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu sakit tapi kalian tidak mau menjengukku. Kemudian masih lanjutan hadis ini, ya abdi ana ju'an walam tut'imuni. Ya hambaku, aku lapar tapi kalian gak ngasih makan padaku. Maka hamba ini berkata, wa kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kami akan memberi makan kepada engkau ya Allah, engkau itu pemilik langit dan bumi. Maka Allah jawab, wajadta 'abdi ju'an walam tut'imuhu. Engkau tahu ada hambaku yang kelaparan, engkau enggak ngasih makan kepada dia. Idza ta'imtahu ana ma'ahu, sesungguhnya ketika engkau memberikan hambaku makan, aku sedang bersamanya. Ini jemaah, ini hadis qudsi. Di hadis yang ketiganya, ya abdi, wahai hamba-hambaku, atastu walam tasqini. Wahai hambaku, ana merasa haus tapi engkau tidak memberikan minuman kepadaku. Maka hamba ini berkata, wa kaifa usqika wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, bagaimana kami akan memberikan minum kepada engkau, engkau itu pemilik langit dan bumi. Wajabta 'abdi atishan, engkau tahu ada hambaku yang kehausan. Walam tasqihi, tapi engkau tidak memberikan minum padanya. Ini staqaitahu, kalau engkau memberikan minuman kepadanya, ana ma'ahu, sesungguhnya aku sedang bersamanya. Ini maksud bagaimana jemaah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita
mencintai hamba-hamba Allah, sesungguhnya cinta itu seyogyanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak peduli dengan hamba-hamba Allah, sesungguhnya kita itu juga dianggap tidak peduli kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, jamaah. Makanya ada istilah hablum minallah, hablum minan nas. Ada sholat, ada zakat. Sholat itu kepada Allah, zakat itu kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin. Ini jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen enggak Pak, kita nanti di akhirat dimudahkan urusannya oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengen tidak? Wallahi pengen. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man naffasa qurbatal mu'mini fid dunya, naffasallahu qurabahu fil akhirah." Barang siapa menolong hambanya di dunia, nafasallah, maka Allah akan menolong hamba tersebut min qurabil akhirah, dari kesulitan-kesulitan hamba tersebut di akhirat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah ya. Jadi kalau ada saudara kita di berbagai daerah di Cianjur, bahkan misalnya di Palestina yang ditindas dan sebagainya, kita juga merasa apa? Sedih, mendoakan mereka. Ini tanda apa? Cinta kita kepada saudara kita seiman. Yang kelima jamaah, memperbanyak apa? Sedekah ya. Sebagaimana kita ceritakan kemarin, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang cucu dari Umar bin Khattab, khalifah kelima ya. Yang beliau hanya hidup berkuasa selama 3 tahun, 62 Hijriah sampai 65 Hijriah. Terjadi apa? Zalazil di Madinah. Terjadi gempa di Madinah. Apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengirim surat ya, kepada penguasa-penguasa agar apa? Memperbanyak sedekah. Ini jemaah. Karena sedekah ini menolak apa? Musibah dan bala kepada yang bersedekah. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, memperbanyak doa. Nah, ada yang keenam, memperbanyak doa. Kalau pas, jadi doa itu ada 3. Ketika ingin selamat ya, atau yang kena ujian, atau yang orang lain melihat ujian dan dia tidak tertimpa ujian. Jadi ada 3 doa. Kalau pas kejadian, maka doanya seperti doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini di surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa berdoa dengan ini, doa yang dibaca Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yakin kepada Allah, Allah akan menyelamatkan orang tersebut. Terus bagaimana orang yang telah diuji oleh Allah, benar-benar rumahnya sudah rusak, ada keluarganya yang meninggal, maka nanti diajarkan doa, diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang beliau juga istri Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu doa yang kita baca sebelumnya. Allahumma jurni fi musibati. Bareng-bareng. Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Sebelumnya dengan mengucapkan apa? Innalillahi dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya sudah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas ujian yang menimpaku. Wakhlufli khairan minha, dan berilah ganti kepadaku yang lebih baik dari apa yang telah Engkau ambil. Ini jemaah. Bagaimana dengan kita yang enggak mendapatkan ujian tersebut? Maka orang yang selamat berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka ibadaka. Kita baca bareng-bareng. Alhamdulillah alladzi afani mimma batalaka
mimma btalaka bih. Nah, ini jemaah. Jadi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, afani, yang telah menyelamatkan kami mimma btalaka bih, dari ujian-ujian yang Engkau timpakan kepada hamba-hambamu yang lain. Ini jemaah. Jadi doanya ada 3. Ketika pas ujian, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika gencang gempanya. Kemudian qadarullah, kita termasuk orang yang diuji oleh Allah. Kita yang mendapatkan musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Terus ujiannya di tempat yang jauh, kita nggak kena, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, afani, yang telah menyelamatkan kami mimma btalaka bih, atas ujian yang menimpa hambamu. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, keikhlasan, kemudian yang meninggal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dan an Jabir ibnu Atik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-hadim, orang yang kejatuhan bangunan, termasuk orang yang mati syahid. Nah, ini jemaah, orang yang mati syahid, selama orang ini orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Ini jemaah. Oleh sebab itu di proyek-proyek dan lain sebagainya, ketika ada kejadian kejatuhan keren atau apa lain sebagainya, ya, niatkan ibadah itu. Antum jalanin proyek dan sebagainya, niatnya ibadah. Karena ujian bisa kapan saja terjadi, kematian bisa menjemput kita kapan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim وادخلهم جنة وعدهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تشفي إخواننا. اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تشفي مرضانا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.